semuanya, ketemu lagi sama aku di Bacot Parot. Lagi episode keberapa ya? Ke 36. Maaf ya di luar berisik, soalnya kayaknya sih lagi ada pembangunan apalah itu, mungkin proyek atau apa yang aku kurang ngerti juga. Dan sebenarnya aku lagi nggak bisa tidur sih, entah karena proyek atau aku yang agak kurang baik. Dan sekarang sudah menunjukkan setengah satu setengah satu pagi di hari Selasa, dan aku memang lagi nggak ada di tempat seperti yang kalian lihat sebelumnya ya. Jadi pada hari ini aku akan mencoba membuka dan pilih kartu lagi. Seperti apa sih hubungan asmara kalian di masa lalu? Ya siapa tahu ada urusan yang harus diselesaikan sehingga di masa sekarang tuh kalian, kenapa ya aku susah mendapat jodoh, jadi mungkin ada karmic relationship gitu kan. Seperti biasa nih ada pilihan kartu 1, 2, 3, kabakon 1, kabakon 2, kabakon 3. Dan biasanya yang udah lihat nih video-video aku, kalian tinggal raba aja mana yang paling mencolok energinya di antara kabakon 1 yang biru, kabakon 2 yang oranye, kabakon 3 yang apa ini, pokoknya campuran lah. Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah, aku sisihkan dulu file nomor 2 dan file nomor 3. Oke. Untuk kabakon 1 ada make the effort dan high priest or high priestess. Make the effort is for taking the steps you are guided to take. Oke, kenapa kamu masih menjomblo hingga sekarang? Inilah ternyata kamu adalah pendeta wanita atau pendeta laki-laki. Biasanya sih pendeta wanita atau laki-laki itu jarang sampai menikah sih biasanya nih. Cuman kan aku mau tahu kenapa, apa sebabnya, adakah karmik di masa lalu sih? Mari kita lihat karmik apa, atau ada kejadian apa di percintaan masa lalu kalian. The World, the Six of Swords, ada Judgment, ada Queen of Wands, ada nggak muat ya. Oke, kalau nggak muat aku pindahin dulu. Ada The World, Six of Swords, lalu ada Judgment, ada nggak muat juga. Oke deh,
kita geser saja ke lebih atas dan ke bawah. Nanti aku tunjukin aja kartunya. Oke. Untuk kalian yang pilih pile nomor 1, kenapa kalian kok kayaknya selalu bermasalah di asmara? Sebenarnya ini bukan masalah yang besar ya, karena memang pada zaman dulu itu, pada masa lampau, kalian memang seorang pendeta wanita atau pendeta laki-laki yang lebih banyak mencurahkan cintanya kepada sesama, bukan ke hubungan asmara. Dan di saat itu, di masa itu, kalian juga sosok yang disegani sih, sosok yang disegani, lalu mapan juga, dan hidup kalian tuh hanya untuk Tuhan dan semesta. Jadi kalian juga suka melakukan perjalanan spiritual dari daerah ke daerah lain untuk berdakwah, untuk memperingatkan atau memberitahu jalan yang benar kepada orang-orang, sehingga kalian tidak memikirkan pasangan. Nggak sepenuhnya buruk sih, aku lihat juga sebenarnya Tuhan sudah menjadikan kalian itu pilihannya, baik di masa lampau atau masa sekarang. Jadi untuk yang menjomblo nggak perlu sedih ya, karena Tuhan ini adil. Tuhan ini memilihkan kamu sosok yang spesial dan sesuai kriteria Dia dan cocok untuk kamu. Karena selain kamu pendeta laki-laki atau wanita, aku juga melihat di sini kamu juga sosok, selain disegani, sosoknya mandiri juga, dan ya misterius sih. Banyak yang mau tahu cuman takut gak mau deketin. Lalu ada Queen of Cups, padahal sebenarnya kamu itu sifatnya lembut ya, lembut banget, malah keibuannya tinggi atau kebapakannya juga tinggi juga sih. Jadi semuanya tuh dibawa perasaan halus dan kasih sayang. Oke, jadi intinya kenapa sih aku kok ngejomblo ya sampai sekarang? Sebenarnya bukan salah kalian kok, karena semesta dulu memilih kalian untuk menjadi pendeta wanita atau laki-laki yang mencurahkan semua kasih sayangnya kepada sesama dan gak mikirin pasangan. Kalian juga disegani dan sering melakukan perjalanan spiritual ya, berdakwah dari daerah ke daerah, dan banyak pengikut kalian juga, banyak jemaat kalian atau jemaah kalian juga. Sebenarnya sih kalian sudah dipilihkan sosok yang tepat, tapi belum nongol, karena sosok ini kan harus mengimbangi kalian yang mandiri, yang misterius juga, dan sosoknya nanti yang akan ketemu kalian itu keibuannya tinggi atau kebapaannya tinggi, jadinya lebih cocok untuk kalian dinikmati di masa sekarang atau masa mendatang gitu. Oke, untuk pile nomor 1, sang pendeta, jangan putus asa untuk menebar kebaikan ya, soalnya si dia akan segera datang, entah kapan tapi pokoknya datang. Ini bisa kebalikan juga sih, bisa aja kamu yang ditunggu oleh si dia, entah siapa itu. Oke. Memilih pile nomor 2 ada express your love, ada baby. Go ahead and make the romantic gesture dan baby. Kalian zaman dulunya ada yang pasutri nih dan punya anak juga sih tapi bisa jadi di kehidupan sekarang ini kalian belum mempunyai momongan, tapi di zaman dulu bisa jadi kalian malah, ya mohon maaf, incest sama anak kalian. Tapi di sini ada Knight of Wands. Knight of Wands, ada Four of Pentacles,
ada The Hermit, ada Seven of Swords, dan Five of Cups. Ini episode kemarin juga keluar nih, Seven of Swords. Oke, mari aku terangkan dulu ya pembacaannya. Expression love dan baby ini yang aku lihat, kalian sebenarnya sudah punya pasangan di masa lalu dan berkeluarga juga, cuman si dia ini sepertinya nggak balik karena perang sih ya, perang entah di mana, bisa jadi gugur dan dia belum kembali ke kehidupan yang sekarang. Soalnya di masa itu juga, zaman itu agak susah keadaannya, sehingga mau tidak mau kalian ini hidup di masa perang dan pasangan kalian salah satunya ikut perang, dan pada akhirnya kalian hanya bisa menunggu hingga sekarang. Karena pasangan kalian ini ada kemungkinan sih dia itu naik ya, ksatria juga yang aku lihat, entah perempuan atau laki-laki, pokoknya dia ksatria. Dan apa yang terjadi setelah dia perang itu di sana, dari kartu juga ada kemungkinan dia gugur, ada kemungkinan dia sebenarnya selesai perang, bisa kemungkinan hidup, tapi entah di mana dia masih mengawang-awang, entah di mana ini, dimensi mana. Yang jelas dia sedang mencari kamu, sedang memulihkan ingatannya, dan ingatan itu belum kembali. Sampai di masa sekarang kamu juga nggak begitu percaya sama dia sih. Padahal dia sebenarnya lagi berusaha untuk menggapai kamu. Agak merinding aku bacanya juga. Dia sebenarnya menggapai kamu tapi nggak bisa karena seakan terlalu jauh. Dunia kita sudah berbeda ya. Aku lihat sih kalian sudah berkeluarga, cuma dia pergi entah perang atau berburu dan nggak balik-balik. Soalnya di masa itu kehidupan kalian juga finansialnya nggak stabil sih, dan kamu menunggu dia pulang. Ini entah di mana, aku nggak tahu, tapi vision aku melihat ini ada suatu kondisi dia bisa jadi gugur atau dia sebenarnya masih hidup, cuman sedang memulihkan ingatannya. Dia ingin kembali tapi dia bingung kemana. Aku harus kemana? Aku harus mencari anak sama istriku di mana? Aku harus mencari anak sama suamiku tuh di mana? Dia masih terkungkung di satu tempat. Dan saran aku, cobalah kalian mencari dia dengan intuisi kalian, kayak lagunya Yura tuh. Intuisiku selalu mengarah kepadamu. Intinya sih jangan putus asa berdoa untuk menemukan dia kembali ya. Bisa jadi sosok dekat kalian ini sebenarnya anak kalian atau keluarga kalian juga di masa lalu. Oke, cukup sekian untuk file nomor 2. Terima kasih sudah menonton. Dan untuk file nomor terakhir, ada apakah di file nomor terakhir? Release your ex, the time has come to clear your energy. Dan ada help. Oke, kamu sepertinya jatuh cinta dengan seorang atau sosok tabib atau dokter. Ada di bidang kesehatan sih, bukan dokter juga, tapi dia bekerja di bidang kesehatan. Si dia mantanmu ada di sini. Kita lihat ya seperti apa kisah kalian di masa lalu ya. Ada full 2 kali lo keluar di episode sebelumnya sama ini, episode ini.
ada Wheel of Fortune. Kaiser Fortune cookie. Itu sih AKB ya. AKB48. Sabar dulu dong. Bocah berdebah. Sabar ya. Ada The Sun, ada apakah? Ada Death. Oke. Lalu ada Nine of Wands. Ada Release Your Ex, lalu ada The Fool, Wheel of Fortune, The Sun, Death, dan Nine of Wands. Yang aku lihat di sini, kalian itu sebenarnya sudah menjalin hubungan dengan sosok lain, dan dia ada di bidang kesehatan ya, bukan dokter juga sih, pokoknya ada di bidang kesehatan, entah itu healer atau apa. Dan kisah kalian itu lebih mirip cerita mitos mah. Emangnya bisa si ini hubungan sama dokter gitu, tapi kalian tuh nggak peduli, kalian sama seperti Romeo and Juliet versi kalian sendiri. Ya aku lihat di sini ya, ada di The Fool, terus ada Wheel of Fortune, sehingga pada suatu ketika kalian sibuk satu sama lain dan agak menyesal pada saat kehilangan. Jadi kalian saling mengejar sebenarnya, tapi belum ketemu sampai sekarang. Udah kayak film India, saling mengejar tapi belum ketemu. Dan ada The Sun di sini. Karena sibuk masing-masing, kalian malah lupa dengan si dia. Tapi walaupun sudah menjadi mantan di masa lalu, nggak menutup kemungkinan di masa ini kalian akan menjalin hubungan dengan dia lagi, menjalin hubungan yang baru mulai lagi dari awal. Yang dekat dengan kalian sekarang, itulah sosoknya. Jadi di masa lalu kalian itu sebenarnya sudah berpacaran tapi putus. Yang aku lihat intinya putus dan saling mengejar karena kesibukan masing-masing putusnya sih, sehingga kamu agak lupa sama dia, dan di masa sekarang kamu baru teringat dia. Siapa dulu yang ada di masa lalu aku ya? Dan gak menutup kemungkinan kalian akan kembali bersama maksudnya lebih awal sih. Kembali bersamanya tuh yang aku maksud hubungan baru mulai dari awal, dan yang dekat dengan kalian dialah sosoknya, orangnya yang ada di masa lalu kalian, yang pernah ada di sana menjalin hubungan dengan kalian. Oke, cukup sekian untuk file nomor 3. Terima kasih sudah menonton, dan masukannya sangat berarti banget untuk aku. Ya, aku akan memperbaiki musik-musik yang saingan sama suara aku juga. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Dan sampai kapan aku narot lagi ya. Semoga aku berumur panjang juga supaya kalian dapetin video aku, lihat aku gitu. Dan komen-komen kalian tuh pasti aku balas kalau sempet, dan semua masukan kalian itu sangat berharga untuk aku, jadi aku tampung. Dan gak perlu minta maaf kalau untuk soal musik, karena memang aku mengakui suaraku kecil dan aku salah setting di videonya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. With love from Cats and Universe. See you, bye.